Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kumpi Tarot. Biasa, dipilih kartumu. Teman-teman, aku hari ini mau bacain temanya itu mungkin apa ya? Oh iya ya, ada nih. Siapa yang akan mendekatimu atau istilahnya jadian dengan kamu? Nah, maksudnya gini, apakah seseorang yang sekarang sudah mulai dekat dengan kamu atau ada orang baru lagi gitu. Nah, itu perlu nih kita lihat. Jadi, teman-teman, tapi sebenarnya sih di sini teman-teman juga boleh ngebayangin ya. Kalau misalnya teman-teman ada ngerasa sudah dekat dengan orang atau si orang itu melakukan pendekatan sama kamu, nah coba deh kita lihat apakah orang yang sekarang ada di samping kamu atau memang ada orang baru lagi yang mencoba untuk mendekatimu atau nantinya jadian denganmu. Oke, tapi teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya. Teng 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 teng. Oke, aku akan kocok kartu aku. Jadi sekali lagi temanya itu adalah siapa yang akan dekat atau istilahnya jadian dengan kamu. Diniatkan seperti itu ya, tapi yang aku selalu bilang fair pada kartu dan fair pada diri sendiri. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Aku pilih nomor 1. Ke bawah 2. 1, 2, 3, dan ini 4. Oke, 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. Silakan teman-teman, 10 detik, 15 detik aja deh, dimulai dari sekarang. Sekali lagi temanya itu siapa yang akan dekat jadian dengan kamu. Kamu pokoknya bayangin siapa aja tuh boleh, oke? Oke, sudah. Baiklah, aku akan mulai bacain di nomor 1 dulu ya. Ini nomor 1, nomor 2 aku geser seperti biasa. 3 dan 4 juga. Nah, nomor 1 siapa sih yang akan dekat atau jadian dengan kamu? Aduh. Mungkin aku nggak bilang ini perselingkuhan ya, karena di sini kartunya kartu berselingkuh saat kamu dengan dia. Tapi yang aku tangkap dari kartu aku di sini adalah saat kamu menjalani sebuah hubungan dengan dia yang di sini gambarannya kedua gitu kan. Dia yang kedua artinya adalah kamu memang ada kedekatan dengan seseorang saat kamu bersama dia yang pertama. Saat kamu bersama dengan dia yang pertama tanpa disadari ternyata ada kedekatan dengan seseorang atau ada seseorang yang kayak melakukan pendekatan sama kamu, terus gayung bersambut juga sama kamu, sampai pada akhirnya ada sebuah keputusan di sini, yaitu di sini ada sebuah perselingkuhan. Jadi ada kemungkinan besar yang pilih nomor 1 itu adalah, mungkin aku nggak usah bilang perselingkuhan ya, kamu juga ada menjalani atau ada dekat juga dengan orang lain, yaitu yang kedua. Nah, di dalam kedekatan itu kamu bimbang karena apa namanya, karena yang aku lihat dari kartu aku, kamu kayak disuruh memilih kalau aku lihat dari kartu aku. Nah, cuma memang di sini sih memang masih agak berat untuk memilih dia yang kedua ya, karena kamu ngerasa kayak ada perasaan lebih sama yang kedua, ditambah juga ada rasa kayak tanggung jawab kamu juga sama yang kedua ini. Tanggung jawab tuh bukan diartikan apa-apa ya, tapi tanggung jawab lebih kayak apa ya namanya, hati kamu tuh kayak ada berasa buat dia gitu aku lihatnya. Cuma aku lihat dulu sebentar ya. Yang kartu merah ini lebih kecenderungan ke arah dia pertama atau dia yang kedua. Jujur sih kalau dilihat dari kartu 2 tambahan ini, memang balik lagi kamu tuh agak nyaman, agak happy sama dia yang kedua gitu kan. Tapi di sisi lain kamu juga sama dia yang pertama itu kamu sudah merasakan arti sebuah kesuksesan. Artinya gini, kamu kayak ngerasa dulu susah seneng kamu sama yang pertama, jadi kamu kayak agak berat kalau untuk
melupakan yang pertama, karena memang yang aku lihat dari kartu aku tuh istilahnya dengan yang pertama juga kamu udah apa ya, banyak happy-nya juga lah gitu, banyak happy-nya juga yang membuat kamu juga kayak masa iya sih gue harus ngelepasin yang kedua yang pertama gitu. Itu kelihatan banget kamu bimbang. Cuma untuk kartu happy, kartu sekarang ini, kita bicara ya sekarang ini tuh kamu lebih seneng yang kedua gitu. Nah, apakah kamu akan jadian dengan yang kedua? Ada kemungkinan iya, cuma bagusnya kamu pada akhirnya kamu akan memilih gitu loh. Kalau aku lihat memilih siapa, aku sih baca masih tetap agak kuat yang kedua ya, kalau aku lihat yang di kartu aku, karena kamu ngerasa walaupun sama yang pertama susah seneng sudah pernah dijalani sampai di posisi kamu sekarang, sampai di posisinya si pertama sekarang juga gitu kan, tapi kamu ada hal-hal kamu kayak ngerasa gini, banyak hal-hal yang dari si kedua ini dari yang pertama ini yang kamu kurang nyaman dengan caranya dia gitu loh. Kamu kurang, bukan berarti kamu memilih kalau kamu nggak suka, nggak nyaman, kamu cari yang nyaman, enggak gitu kan, tapi di sini lebih cenderung kamu mikirnya untuk masa depan gitu loh. Dan di dalam proses untuk memilih untuk masa depan itu ternyata dalam perjalanannya banyak hal positif yang dilakukan si kedua, tapi banyak hal yang bukan negatif juga ya, tapi banyak sesuatu hal yang si pertama lakukan ini tuh kayak bikin kamu tuh kayak kok orangnya kayak gini sih, kok orangnya malah bikin nggak nyaman hati sih gitu. Jadi lebih cenderung seperti itu aku lihatnya. Tapi di sisi lain juga sih dalam perjalanannya aku lihat gak ada masalah sih gitu kan untuk menjalani dengan yang kedua ini, karena memang kamunya juga happy, kamunya juga niat gitu kan. Cuma bagusnya dari kamu adalah kamu tahu kamu salah saat kamu ibarat kata membagi hatimu, tapi ternyata dalam perjalanannya kamu dan yang pertama juga ada masalah, sehingga kamu berani untuk memutuskan untuk mungkin mundur pelan-pelan. Nah, dari mundur pelan-pelan inilah yang kamu akan semakin kelihatan semakin dekat dengan yang kedua. Tapi ya memang posisinya juga yang kedua juga menawarkan sebuah keseriusan ya. Yang kedua juga menawarkan sebuah keseriusan, dan di situ mungkin kamu juga kayak ngerasa ini yang gue cari selama ini, kenapa nggak saya dapat di yang pertama gitu. Kenapa pertama kalau ngebahas tentang hal ini dia selalu menghindar. Nah, ini yang kamu kayak ngerasa alhamdulillah nih, gue paling tidak dengan yang kedua ini ada gambaran untuk masa depan gitu. Dan yang kedua ini juga aku lihat dia yang dua ini memang aku lihat juga istilah kasarnya keuangannya juga bagus kok, maksudnya sama-sama stabil. Yang pertama keuangannya juga bagus, terus yang kedua juga bagus. Ya memang sih bedanya tuh kalau aku tangkap dari kartu aku ini adalah karakternya. Kalau aku lihat dari kartu aku yang bedanya, yang membedakan ya aku lihatnya. Terus aku juga lihat di sini sih siapa yang akan dekat atau jadian dengan kamu ya pada akhirnya seseorang yang menawarkan cinta tapi saat kamu sudah dengan orang lain gitu ya. Balik lagi nggak enak ya kalau nyebut orang kedua, kayaknya gimana gitu. Pokoknya intinya gini aja deh, orang lain di dalam hubungan kamu. Nah, kamu dan pasangan kamu pada akhirnya putus, tapi putusnya sebenarnya bukan juga karena orang ini, bukan karena orang kedua ini, tapi memang ternyata dalam perjalanannya sebelum orang ini hadir juga kalian sudah sering ribut gitu. Jadi kalau aku lihat sih lebih ke arah siapa yang jadian dengan kamu, sosok baru yang masuk ke dalam kehidupanmu, dan kamu menggeser yang lama dengan menghadirkan dia untuk kamu. Ya walaupun memang aku lihat dua-duanya tidak tahu, yang pertama tidak tahu kamu punya pacar lagi, dan mungkin yang kedua juga belum tahu kalau kamu belum putus sama yang pertama, karena dia taunya kamu sudah putus dengan yang pertama. Ya pada akhirnya memang kamu putus dengan yang pertama gitu aku lihat ya. Untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 1, jadi siapa sih orang yang akan dekat atau jadian dengan kamu, aku bacanya adalah nomor 1, orang yang baru kamu jalanin di saat kamu sudah menjalani hubungan dengan orang lain, alias gini aja deh, orang yang kedua di dalam kisah cinta kamu. Itu dia aku lihatnya, itu kalau nomor 1 ya. Tapi di sini sih aku bukan ngajarin untuk maaf ya berselingkuh, tapi memang di sini kebetulan aja di dalam perjalanannya itu saat dia mungkin pengen pisah tapi masih ragu-ragu, tiba-tiba hadirlah sosok itu. Dan sosok itu memang juga mungkin untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 1, dia memberikan memberikan sesuatu hal yang positif juga dan sesuatu hal yang baik juga kalau aku lihat dari kartu aku nomor 1.
Ini nomor 2 dan ini nomor 3 aku geser. Oke. Siapa sih akan mendekatimu? Oh, oke. Kalau aku baca istilah kata siapa yang akan jadian sama kamu, aku baca sih yang sekarang kamu jalanin ya, yang sekarang kamu sedang mungkin lakukan pendekatan, terus yang sekarang juga kamu sedang lebih sering banyak komunikasi sama dia, lebih sering apa ya namanya, banyak banyak hal-hal kamu sama dia. Cuma di sini aku lihat dari kartu aku, ini balik lagi ya. Semua tergantung kalian menjalaninya ya. Cuma di sini yang aku lihat dari kartu aku, pada saat kamu menjalani dengan dia, istilah kasarnya sudah jadian, ini agak warning nih. Karena ada gambaran perpisahan, ada gambaran malah bisa putus. Nah, malah takutnya ngejalanin nanti setelah jadian itulah yang banyak bikin ribut. Aku nangkepnya seperti itu soalnya di kartu aku. Jadi ada indikasi ngerasa bisa kehilangan dia, atau istilah kasar kehilangan seseorang saat kamu sudah menjalani dengan dia gitu kan. Cuma ini bisa diantisipasi ya guys, bisa diantisipasi dalam arti adalah bisa untuk memonitoring hubungan kalian nanti. Oh, waktu itu aku pilih kartu di Bambit katanya bakal bisa putus, berarti caranya gimana ya biar nggak bisa putus. Bukan nggak bisa putus ya, biar mungkin kamu ngajuin proposal ke Allah, kamu minta ya Allah kepengen jodohnya dia gitu kan. Nah itu aku lihatnya di sini adalah jalani semuanya tanpa kamu harus cinta banget sama dia. Boleh kamu cinta tapi kurangin kadar cinta. Jadi jangan 100% kamu cinta banget sama dia, tapi bikin kapasitas cinta kamu itu logika dan perasaan. Di saat kamu logika dan perasaan kamu bisa jalani, setidaknya kamu bisa mengimbangkan apa yang kamu rasakan, dan kamu juga bisa apa ya istilah kasarnya, menenangkan sesuatu hal dengan sikap-sikap semuanya gitu loh. Jadi kalau aku lihat dari kartu aku di sini, biar lebih cenderung kamu bisa mengontrol semuanya. Aku sih lihatnya ya semoga tidak putus ya. Cuma memang sih gambarannya setelah kamu mencoba untuk menjalani ada indikasi ke arah bisa putus kalau aku lihat dari kartu aku. Tapi kalau misalnya kamu menjalaninya nantinya sama-sama saling nurut sama pasangan, sama-sama saling menghargai, insya Allah sih semuanya baik-baik aja gitu, semuanya baik-baik aja. Dan istilah kasarnya aku juga lihat di sini apa namanya, banyak sesuatu hal positif juga yang menjalaninya bisa bisa baik gitu kan. Tapi memang sih kadang egois satu sama lain tuh masih kuat gitu. Kadang dianya juga merasakan ngerasa sudah mendapatkan kamu yang pada akhirnya mungkin yang dulu rajin untuk nganterin ke sana kemari, sekarang seminggu paling berapa kali, banyak banget alasannya. Tapi bukan berarti dia ini mah mendua atau macam-macam ya, bukan. Tapi memang posisinya kayak gini loh, udah pacar gue ini, udah biarin aja dia jalan dulu, nanti kalau bisa pulang aja deh gue jemput. Nah kayak gitu. Tapi kan kalau dulu kan pas mungkin ngelakuin pendekatan atau istilah kasar sebelum jadian, nganter jemput walaupun capek, walaupun hujan dijemput. Nah mungkin ini yang kamu pada akhirnya ngerasa kayak kehilangan, yang pada akhirnya kadang suka ribut. Nah mungkin ribut inilah yang paling tidak harus bisa dikontrol. Kamu juga harus bisa ngajak dia bicara, dalam arti adalah ayo dong gitu kan, masa lo kayak gini sih sama gue, berubah gitu. Paling enggak lo juga harus lebih ini dong, apa, pengertian ya. Gue nggak minta deh untuk antar jemput terus, tapi paling tidak lo juga pengertian sama gue. Masa hujan-hujan juga lo nggak mau nemenin gue, apalagi udah malam. Nah kayak gitu. Jadi ya ini masih bisa dibicarakan gitu kan. Yang penting kamunya juga tidak emosi saat ke dia, dan dia juga jangan marah-marah saat kamu meminta pertolongan, misalnya seperti itu. Cuma yang aku lihat sih memang kamu bisa jadian dengan seseorang yang sekarang kamu dekat atau diam pendekatan sama kamu, yang cuma hati-hati dalam perjalanannya bisa putus hanya karena keegoisan atau sifatnya dia berubah saat waktu belum mendapatkan kamu atau belum jadian sama kamu. Dia gencar banget, tapi saat sudah jadian dia agak-agak cuek. Nah itu, tapi sekali lagi di garis bawahi, cueknya bukan karena ada orang lain, tapi memang kayak dia ngerasa udahlah, orang udah jadian, udah cewek gue, bisa kok dia pulang sendiri. Nah itu aku nangkapnya seperti itu di kartu aku untuk nomor 2. Berarti ya nomor 2 itu siapa sih orang yang bakal jadian sama kamu. Ini nomor 3 ya, berarti orangnya sekarang ini sedang kamu dan dia melakukan sebuah pendekatan, itu dia. Oke. Nomor 3,
Siapa sih yang pilih kartu nomor 3? Nah, ini dia jawabannya. Yang pertama aku lihat dari kartu aku, kamu ada di posisi seperti sedang trauma. Aku tidak bilang traumanya itu parah ya, tapi trauma di saat kamu kayak merasa ada sesuatu hal yang kamu menjalaninya itu dulu ya, di masa lalu kamu tuh kamu kayak sering disakitin. Jujur aku lihat dari kartu aku yang teman-teman pilih kartu nomor 3 ini, yang pilih kartu nomor 3 itu lebih cenderung saat ini lebih diam, lebih memikirkan untuk nantinya bagaimana, kedepannya bagaimana aku lihatnya. Dan di dalam perjalanannya juga kamu benar-benar menutup diri. Masa saat ada orang suka sama kamu, kamunya seperti ada penolakan, nggak mau lah, gue takut disakitin. Dan orang yang juga suka sama kamu itu tidak mau 100% berjuang untuk mendapatkan kamu. Jadi kayak ngerasa, malas, dianya jual mahal banget, akhirnya mundur si sosok yang mendekati kamu. Nah, tapi pada akhirnya akan ada sosok orang baru. Gambaran kartu aku adalah orang baru yang benar-benar baru dikenal banget sama kamu, dan benar-benar orang ini kamu belum kenal sebelumnya, dan pada akhirnya kalian dekat. Walaupun di kartu aku belum ada indikasi ke arah jadian, tapi paling tidak dia ini, si sosok teman baru ini atau si sosok baru ini bisa membuka pintu hati kamu yang sempat terluka, aku lihatnya. Dan di dalam perjalanannya juga aku lihat di sini ada gambaran juga, istilah kasarnya kamu bisa menjalaninya dengan dia, dan kamu juga membuka hati kamu untuk peluang kedekatan kamu dengan dia. Dan dia juga tahu kalau kamu pernah punya sedikit rasa trauma di masa lalu, dan bagusnya dia adalah mengajarkan kamu itu untuk selalu berdoa, rendah hati, sosialnya bagus, dan kerja keras untuk apa yang kamu capai, mau dari segi pekerjaan, materi, atau dari segi percintaan kamu juga. Nah, di sini bagusnya dia mengajarkan kamu arti sebuah perjuangan kalau aku lihat dari kartu aku. Dan aku juga lihat dari kartu aku juga di sini sih, apakah sosok baru ini atau teman baru ini bisa ke arah jadian. Aku baca masih ada harapan untuk jadian, cuma mungkin kamunya di sini kayak bukan gak mau dengan dia gitu kan, tapi kamu takut adalah malah mengecewakan dia karena dia terlalu baik banget sama kamu. Dan kamu tuh takut kayak misalnya pada akhirnya bukan gimana-gimana ya, tapi malah pada akhirnya kayak ngerasa nanti gue cuma manfaatin dia doang karena dia yang menyembuhkan luka gue. Nah, itu dia aku lihatnya. Cuma ya bagusnya yang si teman baru ini memang dia suka sama kamu ya, jadi dia berusaha banget untuk ngedapetin kamu, paling tidak untuk menjalani dan memperbaiki hubungan kamu yang mungkin pernah kandas di masa lalu, untuk sekarang biar bisa lebih baik lagi. Itu sih kalau aku lihat nomor 3. Tapi memang menjalaninya juga pelan-pelan banget, dan kelihatan juga sih dari sosok dianya juga tidak mau terburu-buru, jadi kayak dibikin santai gitu. Jadi ya dia pengen juga bisa menyembuhkan luka kamu tanpa harus menyakiti kamu, tapi paling tidak dia juga bisa mengingatkan kamu untuk sebuah kebaikan, sekalipun istilah kasarnya kalian belum jadian. Nah, itu paling enggak bukan mem-PHP juga si sosok dia ini, tapi memberikan pengertian juga sama kamu, udah jalanin aja, tapi paling tidak jalanin dengan saling menghargai, dan istilah kasarnya jangan ada dusta di antara kita. Nah, istilahnya kayak gitu. Nah, jadi kalau aku lihat sih, siapa yang akan pendekatan atau jadian sama kamu, sosok orang baru yang akan hadir di kehidupan kamu dan benar-benar kamu baru kenal. Oh iya, satu lagi nih Kak Mapit, sosok orang baru itu dari mana sih? Bisa dari temennya temen, bisa dari juga dikenali sama teman kamu, kerabat kamu, saudara kamu. Tapi kalau dari aplikasi, aku sih baca belum dari aplikasi ya. Tapi ini lebih cenderung kayak dikenalin dari teman ke teman, atau dikenalin dari saudara kamu, istilah kasarnya seperti. Tapi ini bukan dari aplikasi cari jodoh ya kalau menurut kartu aku. Oke, itu dia nomor 3. Nah, yang terakhir nomor 4, siapa sih yang mendekatimu? Yang mendekatimu jujur aku lihat dari kartu aku di sini sih rata-rata teman sendiri ya, yang aku lihat dari kartu aku. Cuma kok aku membacanya kurang srek ya pada akhirnya, karena gini loh, karena yang aku tangkap dari kartu aku
ada dua orang yang mendekati kamu nih. Kalau aku lihat dari kartu aku, si sosok A dan si sosok B. Nah, cuma yang maju benar-benar itu adalah sosok B. Karena ini kamu bisa bayangkan ya, maksudnya sosok B itu bukan sosok yang kedua, bukan, tapi A dan B. Misalnya kamu yang ngerasain pertama, si A itu Budi misalnya gitu, si B itu Adi gitu, karena tapi kamu ngerasa nggak menduakan, intinya kayak gitu. Jadi di sini sosok yang suka sama kamu atau mendekati kamu atau ada indikasi ke arah jadian memang dua orang itu. Gambaran kartu aku itu pun teman kamu sendiri, cuma kamu ngerasa kayak hitam putih, kamu ngerasanya kayak suka sama si A, tapi yang gencar banget, aktif banget si B gitu kan untuk mendekati kamu. Nah, cuma di sini posisinya itu adalah apa? Karena si A itu tahu kalau si B ini cinta sama kamu dan suka sama kamu, makanya si A ini sedikit mengalah, dalam arti ya udahlah, biar si B aja berjuang dulu gitu. Nah, dalam perjalanannya si B berjuang banget sama kamu, ya mau nggak mau juga kamu kayak gayung bersambut gitu. Walaupun sebenarnya kamu membohongi diri kamu, kalau aku lihat dari kartu aku, kamu cuma kayak terobses juga untuk punya teman dekat gitu loh, biar apa ya, biar ibarat kata mungkin teman-teman kamu yang lain gak ngatain kamu jomblo gitu. Nah, cuma di sini memang punya teman dekat kalau aku lihat dari kartu aku. Dan aku juga lihat dari kartu aku juga di sini sih, ya lama-lama sih setelah kamu memilih dia, memilih si sosok ini, kamu sih pada akhirnya memang cinta ya sama dia dan bisa melupakan pilihan lain itu. Misalnya anggap aja si A ya gitu. Jadi ya alhamdulillah gayung bersambut, dalam perjalanan juga dia si B semakin baik, kamunya juga istilah kasarnya sudah mulai ada hati, sudah mulai pakai hati. Nah, di dalam sudah mulai pakai hati itulah akhirnya ada niatan untuk serius, karena gambar kartu aku ada indikasi ke arah pernikahan. Jadi ada niatan serius untuk membahas sebuah pernikahan ke depannya kalau aku lihat dari kartu aku. Tapi ya memang yang aku lihat dari kartu aku di sini itu adalah bukan di garis bawah ya, bukan kamu berarti menduakan si A, tapi memang posisinya adalah saat yang bersamaan A dan B menyukai kamu, tapi si A mundur karena si A tahu kalau B ini menyukai kamu, sehingga si B ini benar-benar berjuang. Dan di saat perjuangan si B itu yang kamu harapkan adalah A, tapi karena kamu ngeliat kegigihan si B gitu kan, apapun alasannya A, kamu tetap memilih si B karena kamu juga melihat si B ini pejuang banget, bekerja keras banget dan bertanggung jawab juga sama diri kamu. Jadi kamu ngerasa ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Nah, dalam perjalanannya kamu membohongi diri kamu sendiri karena kamu ngerasa kamu nggak suka sama si B tapi sukanya sama si A. Ya cuma seiring berjalannya waktu, perjuangan si B yang dia tunjukkan sama kamu, kegigihannya dia pada akhirnya sedikit meluluhkan kamu. Ada pembahasan untuk ke arah keseriusan atau atau pernikahan. Nah, di sini akhirnya gayung bersambut, kamu pun akhirnya menerima istilah kasarnya lamarannya dia. Karena yang aku tangkap dari kartu aku, lama-lama kamu juga menjalani happy sama dia karena banyak hal baik, hal positif yang kamu rasakan, bukan kebanyakan hal negatif yang kamu rasakan. Sehingga mungkin di setiap doa kamu, di kedua orang tua kamu juga berdoa, pada akhirnya ada jalan tentang si B ini. Ya memang aku baca juga ada indikasi ke arah pernikahan, aku lihatnya seperti itu. Tapi bukan berarti di sini kamu nyakitin si A, enggak, tapi memang si A nya itu mundur karena si A ngerasa kalau si B ini benar-benar cinta sama kamu. Itu dia kalau untuk kisah cinta di kartu aku nomor 4. Jadi siapa sih yang bakal jadian sama kamu? Yang bakal jadian sama kamu itu adalah mungkin secara tidak langsung teman kamu sendiri, tapi di dalam perjalanannya ada dua orang yang suka, A dan B, akhirnya yang kamu dekat atau kamu jadian atau keseriusan terhadap si B. Nah, itu dia aku lihatnya nomor 4. Makasih banyak teman-teman. Semoga bisa memberikan sedikit petunjuk, sedikit sesuatu hal baik untuk teman-teman semua ya. Terima kasih selalu support aku, terima kasih selalu mau dengerin cuap-cuap aku. Jangan lupa follow Instagram aku @pit_tarot. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafin ya kalau ada salah-salah kata. Dadah.